Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza wa kama amarona ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntungnya kita detik ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan anugerah yang sangat agung di hari yang agung ini, di hari Jumat, yaitu anugerah berupa keridhaan Allah, insya Allah. Dengan apa? Dengan kita ridho dengan syariat Allah, melaksanakan kewajiban kita siang hari ini, dan ridho untuk bisa betul-betul menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan rasa syukur. Kita sambut undangan dari Yang Maha Mulia di hari yang mulia, di tempat yang mulia, untuk melakukan amalan mulia sekarang ini dengan rasa syukur yang sejati. Dan kalau kita betul-betul menyambut anugerah besar Allah dengan rasa syukur yang sejati, maka tidak pantas dan tidak elok rasanya kalau kita sudah berada di sini, di tempat yang mulia ini, tapi kita gunakan menit-menit yang tidak banyak ini hanya untuk numpang tidur atau numpang istirahat. Terlalu tidak bersyukur namanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, terlebih siang hari ini Allah juga memberikan hidangan yang paling lezat di muka bumi, yaitu hidangan berupa hidayah, hidangan berupa rahmat, ampunan, pahala, dan semua itu kita butuhkan. Dan insya Allah hidangan lezat kita siang hari ini berhubungan dengan fenomena yang belakangan ini makin bikin orang itu panik dan khawatir, yaitu tentang semakin mewabahnya virus corona di berbagai belahan dunia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dan menyaksikan fenomenanya begitu luar biasa, orang melakukan ras karena panik, antri berebutan beli masker, beli makanan pokok, ya, dan macam-macam orang melakukan cara. Maka kalau itu masih berada dalam tataran yang wajar, nggak ada masalah, tidak mencederai keimanan. Tapi kalau kita betul-betul ingin dicatat sebagai orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, kita harus merespon dan menyikapi musibah ini dengan cara yang benar, dengan cara yang betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Tausiah sudah berseliweran di berbagai grup-grup WA bagaimana kita menyikapi virus corona ini. Para asatis, para kiai juga banyak memberikan pesan-pesan melalui ceramah-ceramahnya di mimbar-mimbar Jumat maupun di YouTube. Persoalannya adalah lagi-lagi pertanyaan yang harus sama-sama kita ajukan kepada diri kita sendiri, termasuk saya. Sudahkah kita mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ketika berhadapan dengan musibah besar ini? Mari sama-sama kita simak rumus 4Y. 4Y, catat baik-baik, ingat baik-baik.
karena ini masing-masing rumus juga ada amalannya. Secara singkat, ketika kita melihat, menyaksikan, mengetahui, apalagi mengalami, maka rumus yang pertama adalah yang pertama adalah yakin bahwa kejadian ini, musibah ini adalah merupakan bagian dari kehendak Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah, kata Allah. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini melainkan dia adalah bagian dari kehendak Allah. Harus yakin ke situ dulu. Kita nggak bisa melompati keyakinan dasar ini ketika kita ngomongin tentang virus corona. Kita ngomonginnya tentang hal-hal yang sifatnya fenomena aja. Oh, ini penyebabnya adalah karena dari kota Wuhan, terus menyebar ke sini. Penyebabnya adalah karena dari binatang liar, dari kelelawar. Enggak itu dulu. Nomor satu, keyakinan kita adalah ini dari Allah, udah. Itu. Sehingga kita nggak akan larut dengan sensasi-sensasinya, dengan kekhawatiran-kekhawatirannya. Dan kalau kita yakin ini datangnya dari Allah, maka amalannya adalah apa? Amalannya adalah kita menempuh apa yang diperintahkan oleh Allah buat kita ketika kita mendapatkan musibah, yaitu apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk, tengok sudah sejauh mana kita mengamalkan perintah Allah ini, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini bukan kalimat yang selama ini kita pahami hanya digunakan untuk satu musibah, yaitu musibah kematian. Ketika kita mendapatkan musibah sekecil apapun, standar penyikapan seorang mukmin adalah mengucapkan kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nyari masker dulu, jangan beli ini, itu dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu menimpa kita secara langsung, ya, maupun tidak. Kita mendengar beritanya, innalillahi. Misalnya kita dengar berita, wah, statistik bertambah, ternyata di Bekasi bertambah lagi jadi sekian. Udah respon, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, wih, wah, enggak. Seorang beriman itu betul-betul dia mempunyai keunikan batin. Dan memang contohnya dari Rasulullah begitu. Ketika kita berhadapan dengan musibah, respon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin melakukan sebuah perjalanan, dan ketika ingin mengenakan sepatunya, tiba-tiba putus sepatunya. Dan kemudian beliau langsung teriak spontan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putus. Kemudian Aisyah yang melihat beliau, mendengar beliau mengucapkan itu, langsung merespon, ya Rasulullah, apakah hanya gara-gara masalah yang sekecil itu kita juga harus mengucapkan kalimat innalillahi? Apa kata beliau? Itulah hebatnya orang-orang beriman. Dia selalu bersandar kepada Allah dalam semua keadaan, dalam setiap peristiwa, baik yang dianggap kecil maupun yang dianggap besar. Nah, buat kita amalannya adalah bagaimana kita harus membiasakan mengucapkan kalimat itu. Yang kedua, yakin bahwa musibah ini kalaupun terjadi, baik menimpa kita secara langsung ataupun tidak langsung, menimpa bangsa kita, menimpa kaum muslimin di seluruh dunia yang dampaknya luar biasa, kerugiannya sampai ratusan triliun. Ya, bayangin di kota suci Mekah dan Madinah itu sepi, kesian, ribuan pedagang kehilangan penghasilan rutinnya. Itu bisa kebayang, kita bisa hitung statistik ekonomi, kerugian ekonominya. Maka apapun kejadiannya, yang kedua, yakin bahwa itu terjadi penyebabnya adalah karena perbuatan dosa-dosa kita manusia. Artinya kalau Allah kirimkan musibah ini, artinya adalah kita banyak melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun peristiwa yang buruk yang menimpa kalian, kejadian apapun, itu pasti penyebabnya karena dosa. Maka amalannya apa? Yang kedua ini, kita harus merespon dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tingkatkan jumlah dan frekuensi effort kita untuk bertobat, itu harus dilipat gandakan. Memperbanyak taubat setelah sholat, ya, di perjalanan lagi antri, lagi nyetir, banyak sifat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Kenapa? Karena taubat itu adalah jaminan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah menjamin istighfar ini adalah kunci dari penghilang berbagai macam kesulitan. Man aktsarul istighfar, barang siapa yang berbanyak istighfar, kata Rasulullah SAW, maka akan dibukakan kemudahan dari setiap kesulitan. Akan dibukakan pintu-pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Akan dihilangkan berbagai macam keresahan, kecemasan, kegalauan, kekhawatiran. Dan akan didatangkan rezeki pertolongan yang tidak disangka-sangka. Y yang kedua, memperbanyak taubat amalannya. Y yang ketiga, yakin bahwa cuma Allah yang bisa menolong satu-satunya. Dan keyakinan ini harus menghujam. Nah, tapi bentuk keyakinan kita itu ada atau tidak, menghujam atau tidak, harus dilihat secara konkret. Ada buktinya. Itu apa? Kita betul-betul secara eksplisit memang minta tolong sama Allah. Menyatakan secara langsung dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berdoa. Mari sama-sama kita tanya diri kita masing-masing. Sudahkah kita berdoa untuk minta tolong kepada Allah dari musibah ini? Baik ini yang tidak terkena secara langsung maupun yang terkena, ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, doa yang bisa kita baca misalnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal dzudami wal jununi wa min sayyi'il asqami. Sudah apa belum? Kalau kita belum pernah menghafal, belum sering merutinkan baca ini, berarti kita nggak ada kesungguhan, nggak yakin bahwa Allah pasti menolong. Kenapa? Karena kita sendiri nggak ada effort untuk ngapalin dan mengamalkan doa itu. Atau kalau mau ambil versi yang pendek, kata para ulama, boleh membaca Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang mematikan, keburukan penyakit yang sangat mematikan, yang buruk. Dan doa-doa yang lain yang harus kita baca diantaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Utsman bin Affan, anaknya Utsman bin Affan. Beliau meriwayatkan salah satu hadis yang berisi doa. Beliau mendengar ucapan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca sebuah doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ketika dia baca itu 3 kali di pagi hari, maka sampai sore harinya dia tidak akan terkena bencana, bala, musibah apapun. Dan ketika dia baca di sore hari 3 kali, maka dia tidak akan terkena bala sampai keesokan harinya. Dia tidak akan terkena bencana apapun yang mengerikan. Suatu ketika anaknya anaknya Utsman bin Affan ini mengalami sakit lumpuh, seperti lumpuh sebagian dari badannya, kayak semacam stroke itulah. Dan kemudian teman-temannya dia yang pernah mendengar riwayat hadis ini langsung dari dia nanya, wahai, namanya Aban ya, anaknya Utsman bin Affan ini, kan engkau meriwayatkan hadis tentang tidak akan tertimpa bala, penyakit kalau kita membaca doa itu. Terus kemudian anaknya Utsman bin Affan ini bilang, namanya Aban, aku tidak berdusta, demi Allah itu hadis yang benar-benar didengar, tidak berdusta. Cuma ketika aku mengalami penyakit ini, aku dalam keadaan marah sehingga aku lupa membaca doa itu. Bayangin, lupa aja begitu, apalagi nggak sengaja dibiasain kita nggak baca doa itu. Dan ini ada di dalam zikir pagi dan zikir sore. Kemudian ada doa lagi yang juga kita harus amalkan dari konsekuensi dari Y yang ketiga ini. Yakin bahwa Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa menolong, yaitu dengan membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ketika kita mau datang kemanapun, ya jangan kepikiran, saya harus siap masker nih. Enggak, baca itu dulu. Mau ke mall kalau harus terpaksa, ke tempat-tempat umum ya, kalau terpaksa. Sebaiknya kita memang melakukan preventif, dan itu adalah merupakan bagian dari syariat Islam juga. Ketika ada wabah, kita harus melakukan karantina, menghindar, menjauh, betul itu, tidak salah. Tapi yang paling pokok standarnya adalah baca doa itu. Hadirin rahimakumullah. Dan banyak doa-doa yang lain yang bisa kita baca diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang kalau sudah terkena musibah ya,
terkena musibah, jadi korban. Dan ini tidak hanya berlaku untuk virus corona ya, untuk musibah apapun, penyakit apapun, kita diajarkan untuk berdoa. Ya, di antaranya adalah Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk sifaan la yughadiru. Apalin, orang beriman kalau nggak sampai apal doa ini berarti luar biasa sombongnya dia kepada Allah, nggak minta sama Allah. Atau kalau sampai udah ada yang terkena penyakitnya parah betul ya, sampai terkena wabah itu seperti yang dialami oleh Nabi Ayub, baca doa yang lebih spesifik lagi. Kalau betul-betul terkena ya, kalau ada yang korban corona boleh dikasih tahu hadis ini. Tuntunan Allah adalah seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Allahumma anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Bayangin Nabi Ayub itu terkena wabah, semacam penyakit kulit yang parah sekali, dan kemudian Allah bukan hanya sembuhkan penyakitnya, tapi Allah kembalikan keluarganya, hartanya normal lagi. Itulah keajaiban doa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yakin. Yang keempat adalah yakin bahwa pasti peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan kebaikan. Amalannya apa? Kalau peristiwa ini betul-betul membawa kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, tidak ada kejadian musibah yang berat seperti yang sekarang terjadi. Kerusakan ini bagian dari kerusakan di muka bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di antara hikmah terpenting adalah kita harus kembali kepada Allah. Apa amalannya? Yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita. Secara konkret, kita yang tadinya sholat nggak pernah ke masjid, lebih rajin ke masjid. Kita yang tadinya jarang sholat rawatib, getolin sholat rawatib. Kita yang nggak pernah sholat tahajud, paksa diri kita sholat tahajud. Itu hikmah yang terbaik. Ini membuat kita menjadi kembali kepada Allah, kembali meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 yakin yang harus kita terapkan sebagai sebuah bentuk respon terbaik kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Izinkan di khutbah yang kedua ini kita menyempurnakan renungan kita tentang bagaimana sikap sebagai seorang mukmin. Bagaimana merespon musibah, khususnya musibah corona. Ternyata diantaranya adalah dengan memperbanyak sedekah. 4Y dan 1S, sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan keajaiban sedekah itu, diantaranya adalah sedekah tidak akan pernah didahului, tidak akan pernah disalib oleh musibah. Musibah akan nyingkir kalau kita memperbanyak sedekah. Bahkan orang yang sudah terkena dengan musibah sekalipun itu bisa sembuh. Ya. Kata Rasulullah, sembuhkanlah, obatilah amrowakum, orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Bisodako, dengan sedekah. Ya, jadi tingkatkan. Ya, kita yang belum, apalagi yang belum pernah atau jarang sedekah. Ya, jarang sedekah, lakukan sedekah. Yang sudah sering, tingkatkan lagi, tambah lagi. Karena itu akan menjadi salah satu pelindung kita dari berbagai musibah. Mudah-mudahan Allah betul-betul menolong kita, menyelamatkan kita dan keluarga kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan seluruh kaum muslimin. Ya, dan yang paling penting adalah memberikan kita hikmah, sadar dengan musibah ini bahwa kita harus kembali meningkatkan ketakwaan dan ketaatan. Kenapa? Kalau tidak, Allah akan kirim azab yang lebih mengerikan. Dan kita minta kepada Allah secara langsung. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara Allahumma rabbana inna na'udzubika minal barasi wa na'udzubika minal dzudami wa na'udzubika minal jununi wa na'udzubika min sayyi'il asqami Allahumma rabbana ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la ila ahadin min khalqik Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.